Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal yang paling berharga bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya. Dengan takwa, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu demi waktu, bulan demi bulan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan Maulud. Di hari pada bulan tersebut kita mengadakan Maulid sebagai simbol kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana 14 abad yang silam pada bulan yang sama telah lahir seorang manusia yang paling agung sepanjang sejarah, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya kita harus mengikuti beliau, baik dalam tingkah laku, tutur kata ataupun budi pekerti beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, "Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa muntalaqqan an zainil wujud." Tidak ada satupun budi pekerti pada manusia melainkan bersumber dan bermuara daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara budi pekerti beliau yaitu pemaaf dan kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kepada orang non-muslim sekalipun. Diceritakan pada suatu hari para sahabat menangkap seorang kafir yang bernama Sumamah. Sumamah adalah orang yang sangat berpengaruh di kota Yamamah. Orangnya sangat kuat dan telah banyak membunuh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Sumamah tertangkap, banyak sahabat yang geram ingin memenggal kepalanya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya. Padahal beliau mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Sumamah terhadap para sahabat-sahabatnya. Beliau hanya mengikatnya di tiang masjid dan membiarkannya tetap hidup. Pada hari pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampirinya seraya berkata, "Apa kabar wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Baik ya Muhammad." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masuk Islamlah wahai Sumamah." Dia menjawab, "Kalau engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Kalau engkau mengampuniku, maka aku berterima kasih kepadamu. Tetapi kalau engkau memintaku untuk masuk Islam, maka aku enggan wahai Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar jawabannya, kemudian berlalu meninggalkannya. Keesokan harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam
mendatanginya sambil berkata, "Apa kabar wahai Sumamah?" Sumamah pun menjawab, "Baik ya Muhammad." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Masuk Islamlah wahai Sumamah." Dia menjawab, "Kalau engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Kalau engkau mengampuniku, maka aku berterima kasih kepadamu. Tetapi kalau engkau memintaku untuk masuk Islam, maka aku enggan wahai Muhammad." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali tersenyum mendengar jawabannya. Kemudian beliau berlalu meninggalkannya. Pada hari ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjenguknya dan berkata lagi, "Apa kabar wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Baik ya Muhammad." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masuk Islamlah wahai Sumamah." Dia menjawab, "Kalau engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Kalau engkau mengampuniku, maka aku berterima kasih kepadamu. Tetapi kalau engkau memintaku untuk masuk Islam, maka aku enggan wahai Muhammad." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali tersenyum untuk yang ketiga kalinya. Kemudian beliau melepaskan ikatannya dan membebaskannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah menghirup udara kebebasan, Sumamah pun sadar dan terharu akan keluhuran budi pekerti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudi memaafkannya. Padahal dia telah banyak menghilangkan nyawa para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan ketulusan hati dan lapang dada, Sumamah pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia tawaf di Ka'bah untuk menampakkan keislamannya. Maka orang kafir Quraisy yang ada di sekitarnya menjadi marah dan berkata, "Sesungguhnya Sumamah telah berpindah agama." Maka dia pun menjawab, "Aku tidak berpindah agama, tetapi aku telah masuk Islam. Ketahuilah, sejak saat ini tidak akan ada sebutir beras pun dari Yamamah yang akan sampai ke kota Mekah kecuali dengan izin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Sumamah menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, tidak ada wajah yang paling aku benci melainkan wajahmu, dan tidak ada negeri yang paling aku benci melainkan negerimu. Akan tetapi setelah aku masuk Islam, tidak ada wajah yang paling aku cintai melainkan wajah engkau, dan tidak ada negeri yang paling aku cintai melainkan negeri engkau." Inilah sekelimit daripada keagungan dan keluhuran akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memaksa Sumamah untuk masuk Islam, niscaya tidak akan pernah ada sahabat yang bernama Sumamah. Dan seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membunuhnya, niscaya kematiannya pun tidak berarti apa-apa dan hanya sia-sia berlaka. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap sangatlah bijak. Beliau mengajaknya dengan lemah lembut agar masuk Islam, bahkan kemudian memaafkannya dan membebaskannya sekalipun dia tidak memenuhi ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang membuat Sumamah berubah 180 derajat dari pendiriannya semula yang bersikukuh pada agama nenek moyangnya, sehingga kemudian beliau memeluk agama Islam. Akhirnya, marilah kita senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW dan mencintai setulus hati dan sepenuh jiwa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkannya bersama-sama beliau di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikal alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yatadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.